Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Aurel Fahmi dengan NPM 235400889. Di sini Bapak akan mengajarkan materi norma dalam kehidupan sehari-hari kelas 5. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Baik, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas bisa dipimpin Mbak Putri. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang masuk? Hari semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana nih sebelum melakukan pembelajaran hari ini kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila? Baik, Bapak. Sambil bertepuk tangan ya? Ya. 1, 2, 3. Lagi ya? Semangat. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Anak, ayo bisa dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi, Bapak. Tulisnya bisa dikeluarkan ya. Ya. Sebelumnya Bapak punya soal nih, nanti kalian jawab ya. Andi selalu berdoa sebelum makan. Namun saat bermain bersama teman-temannya, ia langsung makan tanpa berdoa karena terburu-buru. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi sebelum makan? Nah, norma apa yang berkaitan dengan perilaku Andi? Nah, hari ini kita ya belajar tentang norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tahu nggak norma itu apa? Tidak, Pak. Sambil ditulis ya. Pak, udah dulu ya, Pak. Ya, bentar lagi istirahat. Sabar ya. Enggak boleh. Gak boleh begitu, kan itu menteri. Menteri ya, mau orang lain. Bentar ya. Tunggu catat aku lagi nih. Oke. Ayo anak-anak baca bareng-bareng ya. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur kita budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada norma
Agama. Pengertian norma adalah sama. Norma kesopanan 8 anak. Contohnya seperti menghormati orang tua. Apalagi mencium tangan ketika mengerti. Cium tangan ketika mengerti. Yang kedua ada norma agama. Yang kedua ada norma agama. Norma agama adalah anak Aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran dari agama. Contohnya seperti apa? Rajin beribadah. Tidak Bohong. Nah, yang ketiga ada Cepat mulai. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesusilaan adalah anak Aturan tentang hidupnya contohnya seperti tidak berbicara menjaga kebersihan diri, terus menghormati orang yang lebih tua. Yang terakhir ada norma hukum.
Bagus. Jadi aku Norma hukum adalah apa anak-anak? aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Contohnya seperti apa? Menaati Memberikan helm ketika berkendara. menggunakan helm ketika berkendara, mematuhi tanggung atas. Karena kalian sudah paham, saudara dapat mengenai media. Nanti kalian maju satu persatu ya. Iya. Baik. Aku maju, Pak. Ini. Cepat main ya. Ada saya. Ayo maju satu. Udah ya. Ayo anak-anak maju satu ya. Iya, Pak. Dari Mbak Sarti. Ini beribadah kepada Tuhan, norma agama. Mbak Fira. Ayo Ayo maju satu. Ayo. Menghormati guru. Ayo maju. Norma. Ini apa? Ya. Memiliki sifat berkendara. Mematuhi lalu lintas menepati janji. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian 4 kelompok untuk mengerjakan KKBD ya. Satu. Kelompok 2, Pak. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Baik anak-anak, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bagaimana, ada yang kesulitan? Ada. Bisa nggak Pak Putri? Bisa, Bapak. Baik, waktunya sudah habis. Ayo, Bapak satu bisa maju. Pak Putri. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Tujuan adanya norma adalah agar kehidupan menjadi tertib dan rukun, Pak. Ya baik, beri tepuk tangan untuk Bapak satu. Nah, kesimpulannya hari ini adalah norma adalah aturan atau pedoman yang membantu kita berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi norma, kehidupan menjadi lebih tertib, aman dan damai. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri menerapkan norma. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ya. Ya, Pak. Bapak. Nah, sebelum Bapak hari ini pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dia dipimpin. Pak duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak hebat. Pagi. Perkenalkan nama Ibu Azira Catherine, NPM 2354020 dari PGSD 01B. Di sini Ibu akan mengajarkan materi sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 5 SD.
pembelajarannya ya teman-teman. Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Supaya pembelajaran kita sampai akhir nanti dapat diberi kelancaran dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Amin. Berdoa sekarang Ibu pimpin di tempat duduk, siap? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang ayo disiapkan dulu buku dan alat tulisnya di atas meja. Mainannya atau barang-barang yang tidak diperlukan disimpan dulu ke dalam tas. Sudah semua? Ya, Bu. Oke, hari ini kita belajar IPAS ya. Siap. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu nih, minggu lalu kita sudah sampai materi mana? Ciri-ciri makhluk Betul, ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri apa saja? Pernapas, ya, berat ya. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Hari ini kita akan lanjutkan materinya yaitu sistem pernapasan pada manusia, pada diri kita. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan ajak kalian untuk melakukan latihan simulasi pernapasan bersama-sama. Nanti kita tarik nafas sama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan sebentar, hembuskan perlahan. Nah, dari kita melakukan simulasi tadi, apa kira-kira yang dirasakan kalian? Tubuh menjadi rileks. Betul, pintar. Apalagi lebih tenang. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menganalisis proses pernapasan pada tubuh manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia dengan tepat. Oke, sebelumnya agar kalian lebih semangat, Ibu ajak kalian untuk melakukan ice breathing dulu ya. Iya, Bu. Sudah tahu ice breathingnya? Belum. Kalau Ibu nanti bilang tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan, gitu ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa ini? Polusi. Nah, polusi udara itu disebabkan oleh apa saja ya? Kira-kira? Pabrik, asap pabrik, asap kendaraan motor, pembakaran sawah. Nah, orang-orang di sekitar lingkungan ini bagaimana keadaannya? Dari sesak nafas, apalagi tenggorokannya keruh ya. Oke. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi anak-anak? Karena polusi udara mengandung kotoran, debu, dan racun, Bu. Betul, pintar Mbak Kumala. Kita kasih tepuk tangan. Percaya? Iya. Nah, solusi agar lingkungan kita bisa nyaman itu kita bisa ngapain? Pakai masker. Pakai masker, membuang sampah sembarangan. Betul, Dari dan asap rokok. ya betul sekali, pintar. Nah, agar kalian lebih tahu lagi lebih dalam tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan, kalian harus tahu dulu organ-organ pernapasan pada tubuh kita, pada tubuh manusia ya. Organ-organ pernapasan pada tubuh manusia. Yang pertama apa anak-anak? Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara pertama kali ya. Dan fungsinya menyaring debu.
Yang kedua, dari hidung, kemudian udara masuk lagi ke faring atau tenggorokan. Fungsi dari faring menyalurkan udara dari hidung ke nilai pas di depan. faring. Nilai pas di depan. Nah, habis dari faring, kemudian udara masuk lagi ke laring. Menyalurkan udara dari laring ke faring. Dari faring. Ya. Nah, dari laring kita masuk lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian dari trakea kita masuk lagi ke cabangnya tenggorokan, namanya bronkus. Menyalurkan, fungsi dari bronkus menyalurkan udara ke paru-paru kiri dan kanan. Habis dari bronkus, pintar, bronkiolus. Fungsinya untuk cabang-cabang halus. Cabang halus. Nah, habis dari bronkus kemudian ke alveolus, betul. Alveolus di sini anak-anak berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas Dan karbon dioksida. ya, betul. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari fungsi-fungsi dari bagian organ pernapasan, sistem pernapasan kita ini terdiri dari dua. Yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Iya. Inspirasi itu perhatikan. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, bagaimana keadaan paru-paru kita? Mengembang ya, seperti balon ini mengembang ya. Diafragma turun, lalu paru-paru mengembang. Ketika udara sudah bertukar ke alveolus, O2 bertukar dengan CO2, lalu udara dihembuskan. Nah, keadaan paru-parunya gimana? Kempes ya, betul. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, siapa yang di sini yang mau coba maju ke depan? Aku, Bu. Saya. Satu. Saya. Ya, malah dulu. Pertanyaannya. Tempat sebagai pusat pertukaran O2 dan CO2 disebut alveolus. Ya betul, alveolus yang mana? Ini terlalu gampang itu. Ada maju. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak. Saya mau coba lagi. Organ pernapasan yang berfungsi berbentuk dua cabang kiri dan kanan. Paru-paru kiri dan kanan namanya organ apa? Organ. Kalau sudah paham, Ibu lanjut. Kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya berisi 5 anak. Ini kelompok Mbak Kumala, kelompok Mbak Putri, kelompok Mbak Risma. Silakan
akan dikerjakan, perhatikan dulu instruksi pengerjaannya. Kalian harus bekerja sama dan membagi tugasnya. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi ketua ya. Ya. Ayo, ada yang kelihatan tidak? Ini apa nggak kelihatan? Ada yang kelihatan kelompok kedua? Aku nggak tahu dia. Jangan kamu buat sendiri. Sudah selesai. Sudah selesai? Dan Sudah mau maju bu. Perwakilan kelompok maju ke depan. Sudah bu. Risma. Rencana aksi nyata untuk menjaga paru-paru tetap sehat dari kelompok kami yaitu memulai gerakan Ayo Jalan Kaki ke Sekolah. Cara ini membuat kita banyak menghirup udara pagi yang segar dan mengurangi polusi kendaraan motor. Selanjutnya dapat membiasakan minum air putih hangat dan makan buah. Kemudian istirahat yang cukup agar paru-paru tetap bersih dan lembab serta paru-paru kita menjadi lebih kuat melawan penyakit. Betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kita kasih good dulu. Di dari A, B, C, A, B. Good job. Sudah. Kumpulkan dulu anak-anak. Kumpulkan dulu. Perhatikan Bu Guru. Perhatikan ya anak sendiri. Oke, kita saja. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita simpulkan sampai di sini ya. Kita tadi sudah belajar apa saja? Sistem pernapasan itu ada dua cara. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Kalau untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan dengan gimana? Menggunakan masker, membuang sampah sembarangan. Ibu sangat bangga terhadap kalian dan keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ibu harap selanjutnya kalian terus berkembang jadi baik. Oke, pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk materi penyakit dan gangguan sistem pernapasan pada manusia ya. Sebelum pulang, Ibu bagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan mandiri. Oke, Ibu. Gunakan pengetahuan kalian yang kalian peroleh selama pembelajaran tadi ya. Iya. Boleh dibawa pulang. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerja sama anak-anak semuanya. Sebelum pulang, KBnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa itu ini di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Alvina Alifia Fayuda. Di sini Ibu akan mengajar kalian materi tentang penampakan alam dan buatan. Mohon bantuannya ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak Asika. Gimana? Gimana kabarnya? Ada Mbak Risma, nggak boleh celean, kita belajar dulu. Udah siap belajar belum Mbak Risma? Sudah. Oke Ibu. Kalau sudah siap belajar, jangan cengengesan. Paham? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Risma dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak berdoa. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat dilancarkan. Amin. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk. Tapi sehat ya, alhamdulillah. Ada yang suka bernyanyi tidak? Oke, anak-anak tahu lagu naik-naik ke puncak gunung? Enggak. Tahu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari ke puncak gunung.
kira-kira ada nggak ya penampakan alam atau buatan di lirik lagu tadi? Penampakan alam atau penampakan buatan? Alam. Apa saja? Bukit. Yang ada di lagu. Ayo, tidak memperhatikan. Ayo. Gunung. Ada gunung. Oke, di sini Ibu akan menyinggung tentang materi kenampakan alam. Ada yang tahu kenampakan alam itu apa? Tidak. Kenampakan alam. Tidak. Tidak tahu. Penampakan alam. Nah, penampakan alam pengertiannya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh alam atau oleh Tuhan. Itu berarti tidak dibuat oleh tangan manusia. Sedangkan kenampakan buatan itu dibuat atau diciptakan oleh manusia. Sudah mengerti? Mengerti. Di sini kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daratan dan perairan. Nah, kira-kira kalau penampakan alam daratan itu apa saja ya? Danau. Gunung, danau itu termasuk perairan. Gunung, pohon, Bukit. bukit. Di situ Gurun. gurun bisa. Kalau perairan, Sungai. sungai. Kalau waduk itu termasuk buatan. Nah, kalau penampakan buatan itu juga sama dibagi menjadi dua, perairan sama daratan. Kalau perairan contohnya apa? Waduk. Karangan, danau. Kolam renang. Kalau Tempat pemancingan. iya betul, kalau di daratan rumah. Rumah. Yang kalian tempatin ini termasuk Kampus. buatan atau tidak? Buatan. Jadi semuanya udah paham ya anak-anak? Sudah dong. Oke, di sini Ibu punya media beberapa macam penampakan buatan dan alam. Ada yang mau mencoba? Saya. Sini maju ke depan semuanya. Semuanya yuk. Lu masih dulu. Semuanya ya Bu. Baris. Nggak kelihatan, Bu. Baris. Udah, Bu. Baik, Bu. Ayo. Nah, itu tadi. Bilang lagi ya, Bu. Itu tadi apa, Bu? Nanti dicatat ya anak-anak. Iya, Bu. Apa yang Ibu namanya apa? Nyanyi aja Bu. 8. Biar semangat nanti, Bu. Di sini contohnya ada gunung tadi ya. Ya. Lalu ada pantai. Penampakan buatan ada jalan raya, kos, lalu ada kos, Rumah. gedung, Bu, nyanyi, Bu. nyanyi. Iya. Nanti Biar ya. semangat, Bu. Iya. Nanti disemangatin Mbak Risma. Iya dicatat ya anak-anak. Iya. Harus dicatat. Enggak mau buku, Ibu. Oke. Kalau sudah dicatat, Ibu akan berikan kalian tugas dikerjakan secara berkelompok. Ngerti? Ngerti, Bu.
Jatuh Ibu. Baru dapat tuh. Oh iya. Sudah, ada yang kesulitan? Ini apa Bu? Nomor berapa? 2. Oh ini ya. Ya. Oke. Sudah selesai belum? Sudah. Iya, satu-satu maju. Barengan aja Bu. Jangan barengan. Biar rame. Jalan-jalan. Hari Minggu, Benny dan teman-temannya berkunjung ke desa wisata. Di sana mereka melihat gunung, sungai, sawah, jembatan, jalan raya, dan waduk. Benny bingung karena tidak semua yang dilihatnya terbentuk secara alami. Ia ingin mengetahui nama yang termasuk penampakan alam dan mana yang termasuk penampak buatan. Yang pertama ada objek gunung, gunung termasuk penampakan alam. Yang kedua ada Yang kedua, kelompok 2, yuk silakan. Ayo gantian yang lain. Satu-satu aja ya anak-anak. Iya Bu. Ini sebutkan 2 contoh penampakan alam dan 2 contoh penampakan buatan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Iya. Yang pertama, penampakan alam ada gunung dan sungai. Yang kedua, penampakan buatan ada waduk dan rumah. Iya betul sekali. Lalu Mbak Shirley, ayo maju. Nomor 3. apa? Ayo Mbak Shirley, jangan guyu. Apa manfaat sungai bagi kehidupan manusia? Sungai bisa ini buat mancing. Iya, sungai bisa buat mancing apa tidak anak-anak? Bisa. Ya, betul. Yuk. Balik semua, ayo maju. Ayo presentasi ke depan. Iya Ibu, jalan raya termasuk penampakan buatan, kalau waduk termasuk penampakan buatan Ibu. Iya, lalu Mas Dimas. Ini dibaca nih. Sebutkan 2 contoh penampakan alam dan 2 contoh penampakan buatan yang ada di sekitar tinggalmu. Ada gunung, Iya. ada pantai. Iya. Yang buatan ada kolam renang sama rumah Bu. Iya, benar sekali. Benar, Bu. Iya, benar. Iya. Tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Oke, sekarang mana dikumpulkan ya? Ini Bu. 11 menit. Bernyanyi Bu, biar tambah semangat. Kira-kira kita nyanyi apa ya biar pada semangat? 17 Agustus. 17 betul. Indonesia Raya. Tidak, jangan. Dari Sabang sampai Merauke Bu. Mangu Ibu. Pamer bojo. Nyanyi Balon Kuada 5 aja ya. Oke, siap Bu. Iya. 1, 2, 3. Lagi Bu. Udah nyanyi Satu lagi. Nyanyi dari rasa bunga ya, Mas Dimas, silakan. Ayo. Tadi nyanyi pada hari Minggu. ini kan tentang penampakan alam. Kira-kira lagu yang cocok buat penampakan alam. Ayo apa? Hari Minggu. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Ada hari Minggu. Ayo, ikut nyanyi semua yuk. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota.
Jono. Oke. Naik satu menit. Jadi sudah paham semua ya. Ini ibu punya PR ya Bu. ya. Nanti akan males sekali. Tidak dikerjakan tidak apa-apa Bu. Tidak boleh nanti dihukum nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Apabila ibu ada salah, mau dimaafkan. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.